Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan hari ini tim nasional kita akan bertarung melawan Jepang di Altumama. Pertandingan yang sangat menentukan di grup D Piala Asia yang berlangsung di Qatar ini. Mampukah tim nasional Indonesia mengalahkan Jepang atau paling tidak bermain imbang untuk bisa punya harapan lolos ke babak 16 besar? Itu yang menjadi pertanyaan juga, ya. Kita belum bisa berani menjawab ini karena pertandingan akan ditentukan 90 menit ya dalam pertandingan nanti. Posisi Indonesia sementara sebagai tim yang bisa keluar dari grup D ini sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik dari 4 tim yang tersedia jatahnya untuk bisa melengkapi di babak 16 besar masih terbuka. Walaupun kemarin itu ya ada 2 tim yang sebenarnya kalau satu di antaranya ya itu berakhir imbang, ini aman buat kita. Lebih rileks, anak-anak tuh rileks bener ya untuk menghadapi Jepang. Sayang Syria bisa mengalahkan India. India tidak mampu menahan mereka. Di babak pertama sudah draw sebenarnya. Sebelum Syria bisa mendapatkan gol itu di babak kedua. Dan akhirnya mereka bisa memenangkan pertandingan. Kalau seandainya Suriah dan India berakhir imbang 0-0, praktis Indonesia akan lolos. Tapi dengan Suriah menang, Suriah langsung masuk di babak selanjutnya. Saya pikir dengan sekarang mereka tidak ada minus lagi. Memasukkan 1, kemasukan 1, jadi 0. Sementara kita kan ada minus 1, memasukkan 2, kemasukan 3. Nilai kita 3. Suriah sudah 4 saat ini. Mereka naik di atas. Namun dalam pertandingan kedua, ya setelah Suriah di 18.30, di jam 22.30 kemarin malam itu, Palestina juga menang. Padahal kalau Hong Kong bermain imbang saja, kita juga sudah lolos. Ya, ini yang membuat posisi kita juga saat ini agak ketar-ketir ya. Walaupun harapan tetap masih ada. Nah, Palestina yang tadinya minus 3 dengan menang 3-0 lawan Hong Kong, mereka sekarang juga memasukkan 5, kemasukan 5. Artinya mereka tidak ada minus dalam selisih gol. Mereka memimpin di atas. Di dalam 4 tim nantinya akan lolos sebagai peringkat ketiga terbaik. Ada Palestina, ada Suriah, ada Bahrain. Posisi ketiga dan Indonesia di posisi keempat. Masih gawat memang posisi kita karena masih akan ditentukan oleh 1 tim. Yaitu Oman dan Kyrgyzstan. Oman masih nilai 1. Kalau Kyrgyzstan bisa menahan Oman, kita akan lolos. Nah, masalahnya buat kita kan kita main lebih dulu. Kyrgyzstan dan Oman itu akan bermain pada besok. Jadi mereka bisa menyaksikan laga kita dengan Jepang. Sehingga mereka bisa mengukur bagaimana kemampuan mereka di saat akan menghadapi Kyrgyzstan. Ini Oman. Karena Oman harus menang untuk bisa lolos. Andaikan kita dengan Jepang bermain imbang, itu tidak boleh 0-0. Ya. Atau 1-1 kalau bikin, karena kan selisih memasukkan gol lebih dulu akan dinilai di sini. Walaupun kita punya min 1. Kalau kita bermain 2-2 dengan Jepang, nilai kita 4. Bisa dalam persaingan. Artinya di sini juga akan harus memaksa Oman bisa menang dengan 2-0 atau 3-0 melawan Kyrgyzstan. Karena Oman juga min 1 sejauh ini. Sehingga mereka ada plus. Nah itu tergantung dari pertarungan nantinya. Nasib kita ada di tangan Kyrgyzstan. Kalau Kyrgyzstan bisa menyelamatkan kita, oke lah. Ya. Sementara Bahrain yang unggul dalam kartu ya, dalam hal kartu. Karena posisi kita dengan Bahrain kan sama. Memasukkan 2, kemasukan 3. Bahrain di posisi ketiga, kita di posisi keempat. Di 4 tim yang akan lolos sebagai tim peringkat ketiga terbaik. Ya. Sekarang Bahrain akan menghadapi Jordania. Mereka kalau bisa imbang, aman buat mereka. Dengan catatan Indonesia juga imbang. Artinya karena mereka menang di dalam, karena kita kan dapat kartu kuning itu 4. Mereka cuma kartu kuning 3. Jadi unggul di sisi ini. Kalau selisih gol itu sama. Memasukkan dan kemasukan. Minusnya juga 1. Makanya saya bilang kalau kita bisa 2-2 dengan Jepang, ini akan bagus. Kita bisa memasukkan 4, ya akan kemasukan 5. Jadi enak, tetap minus, tapi kita punya memasukkan gol yang lebih tinggi. Dengan catatan, Bahrain itu bermain imbang 0-0. Ya, atau 1-1 dengan yang memimpin klasemen sementara, yaitu Jordania di grup mereka. Sehingga ini aman buat kita. Kalau dalam hitung-hitungan peringkat nantinya. Jordania juga tidak boleh main-main. Ya, Jordania memang hanya butuh imbang untuk bisa lolos. Ya, tapi kalau mereka menang, mereka juara grup. Karena kalau mereka imbang, Korea memungkinkan untuk juara grup. Karena Korea akan bertarung dengan Malaysia. Dan saya pikir Korea bisa mengalahkan Malaysia. Nah, bagi Jordania tidak boleh kalah.
Kalau Yordania kalah dari Bahrain, ini akan membuat mereka itu turun ke posisi ketiga. Calon lawan mereka di babak 16 besar mungkin Irak. Makanya mereka akan menghindar ini, mereka tidak mau untuk turun peringkat ketiga. Nilai Yordania 4. Karena kalau Bahrain menang, Bahrain langsung 7 poin. Bahrain akan ada di atas, memungkinkan mereka juara grup, ya bersaing dengan Korea Selatan. Makanya juga bagi Yordania ini harus hati-hati. Karena mereka cukup imbang. Ya, tidak boleh mereka memandang sebelah mata dengan Bahrain. Karena kalau sampai kalah itu tadi saya bilang, membuat mereka akan ada hitung-hitungan nantinya. Walaupun selisih gol dari Yordania itu cukup bagus, ya, tetapi saya pikir mereka tidak akan menghindar dari kekalahan. Mereka tidak mau kalah untuk membuat mereka ada di peringkat ketiga terbaik, akan turun ke bawah, ya. Karena posisi mereka memang aman. Makanya bagi Yordania enaknya melawan Bahrain itu imbang. Ya 0-0. Kalau 0-0 ini enak buat kita. Asalkan kita hari ini bisa bermain draw dengan Jepang yang saya bilang tadi. Paling tidak 2-2 lah. Biar gol kita bagus untuk bisa mengalahkan Bahrain. Memang agak sulit ya kalau bisa dikatakan di sini. Bagi Jepang sebenarnya draw kan aman. Jepang tetap runner up. Ya mereka akan lolos ke babak selanjutnya. Terlepas calon lawan mereka itu lawan yang kuat, Korea Selatan. Ya ini sudah risiko bagi Jepang yang diasuh oleh Hajime Moriyasu ini. Nah bagi Jepang juga akan berisiko kalau Jepang sampai kalah lawan Indonesia. Ini seandainya ada kejutan besar dan kita bisa mengalahkan Jepang. Ya. Ini bahaya buat Jepang. Jepang hanya 3 poin. Bisa membuat mereka gugur. Tidak bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. Karena itu tadi, saingannya ada di Bahrain dan ada di Oman. Kalau Oman bisa menang melawan Kyrgyzstan, Oman 4 poin. Ya. Dan Bahrain bisa menahan Yordania ada 4 poin. Sedangkan Jepang cuma 3 poin. Kalau kalah lawan Indonesia. Ya, makanya Jepang juga akan menghindari. Jepang kalau boleh memukul Indonesia. Mereka harus bisa mendapatkan 3 poin lawan kita. Paling tidak, ya apes-apesnya mereka itu imbang melawan kita. Sehingga mereka tetap akan ada 4 poin di sana. Mereka lolos sebagai runner up. Nah kita nanti akan hitung-hitungan dengan Bahrain. Melihat Bahrain juga. Kalau Bahrain imbang posisi berapa. Dengan hasil juga Oman dan Kyrgyzstan. Saya pikir itu yang menjadi penentuan. Setelah Palestina menang dan juga Suriah menang, memang kita tergerus ke bawah. Sayang sekali memang yang kita harapkan bahwa salah satu di antaranya mereka tertahan, Hong Kong bisa menahan Palestina atau India bisa menahan Suriah, tapi itu gagal. Sehingga kita hanya akan berharap di pertandingan Kyrgyzstan mampu menahan Oman. Kita akan tunggu nantinya. Tapi kalau Yordania mengalahkan Bahrain, peluang kita lolos terbuka. Katakan Yordania bisa menang dengan 1-0, aman. Berarti minus bagi Bahrain itu jadi 2. Kita 5 aman, asal jangan kalah kita lawan Korea. Ya, kalau kita kalah bahaya juga buat kita hitung-hitungan dengan Bahrain. Oke. Untuk menyemangati tim ini bertanding melawan Jepang, ya, pertandingan yang sangat menentukan ini, Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah datang ke Qatar, ya. Dan menyemangati semua pemain. Dia datang satu-satu dalam ini bersalaman dengan pemain, memeluk semua pemain, memberikan motivasi luar biasa. Ini saat kesempatan kita untuk bisa hadir, membuat sejarah masuk dalam 16 besar pertama kali di Piala Asia. Semua pemain begitu. Bagaimana digerakkan ya. Semangat mereka untuk bisa bertarung melawan Jepang. Memang ini laga sulit. Erick juga tahu. Semua pemain juga menyadari. Melawan Jepang tidak mudah. Tidak mungkin secara peringkat mereka jauh di atas kita. Kualitas pemain mereka banyak bermain di Eropa. Ya, dari 26 pemain mereka ada hanya 6 bermain di liga lokal yang diambil oleh Moriyasu. Selebihnya 20 pemain itu semua bermain di liga Eropa. Ini luar biasa bagi Jepang. Wajar kalau mereka diunggulkan. Nah, kita masuk sebagai tim underdog. Namun Erick datang untuk bisa membakar semangat anak-anak. Untuk jangan gentar. Mental harus kuat. Bermain dengan disiplin tinggi. Pertarungan ketika kita mengalahkan Vietnam itu harus kembali terjadi saat menghadapi Jepang. Dan ini bagus bagi seorang ketua umum. Dia bilang tenang, gampang. Kalau soal bonus itu kan sudah dijanjikan. Menang lawan Vietnam ada, tapi kalau menang melawan Jepang lagi, ada bonus lagi. Ya, jangankan menang, seri aja. Ya, kalau jangan muluk-muluk ya untuk bisa berbicara menang melawan Jepang. Cukup seri, ada bonus. Masuk ke babak 16 besar itu bonus sudah disiapkan oleh Pak Ketua. Tapi jangan terfokus ke situ. Fokus aja melawan dengan Jepang dulu, menyelesaikan laga. Ya, bertanding dengan semangat yang luar biasa. Itu yang diinginkan oleh Ketua Umum Pak Erick yang datang ke Qatar langsung untuk bisa menemui semua pemain. Ya, sehingga ini suatu hal yang sangat baik tentunya yang diberikan oleh Ketua Umum kita sebelum pertandingan menentukan di grup D melawan Jepang. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Ya, kalaupun kita misalnya kalah dari Jepang, ya tidak boleh terlalu banyak. Ya, 1-0, 2-0 paling tinggi dengan harapan Yordania juga
mampu mengalahkan besok. Makanya sekarang Oman itu yang menentukan menonton kita, Bahrain itu menonton kita. Tapi kalau Jordania bermain fight, ya, mereka tidak kalah, mereka juga memukul Bahrain, peluang kita tetap masih terbuka untuk lolos sebagai tim peringkat ketiga terbaik untuk bisa masuk ke babak 16 besar. Semoga ya selamat bertanding. Dengan saya Bung Ropan, ciao.